Halo semua, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Sebelumnya gimana kabar teman-teman? Aku doain selalu sehat ya dan selalu juga dilancarkan dalam segala usahanya. Amin, amin. Oke, aku kali ini siang ini waktu menunjukkan jam setengah satu lebih berapa ya? 10 menit ya. Siang ini cuaca agak berangin, agak mendung, tapi panas juga masih terlihat ya sinar matahari. Oke, aku ada di dapur teman ya. Oh ya, selamat datang ya buat yang penonton baru ya, buat penonton baru yang searching Erna Channel mungkin ya cari-cari ataupun yang langsung bisa melihat. Selamat datang ya buat pendatang baru. Oke, selamat menonton ya. Semoga bermanfaat dan terinspirasi buat teman-teman tentunya ya yang saya harapin. Oke, kali ini aku ada di dapur mau masak ya, mau masak siang ini. Menunya simple aja dan cukup menyehatkan dan bahan nggak terlalu mahal ya, sangat murah sih kalau dilihat. Seperti apa? Ikuti keseruan. Aduh, keselakapan ya, sedikit habis minum tadi ya. Ikutin aja keseruan masakku siang ini, seperti masakan apa ya, terlihat. Oke, silakan disimak dulu teman-teman. Aku ada ide membuat ini ya teman. Ini udah aku iris-iris seperti ini, labu siam ya, 1 biji labu siam ditambah wortel, irisannya sama seperti labu siam, mirip ini ya, korek api ya, panjang-panjang, simpel aja kok irisannya ya. Lalu bumbu-bumbunya ada bawang merah 4 siung besar kecil nih ya, aku pakai. Begitu juga bawang putih besar kecil 2 siung nih ya. Tambah laos ya, 1 iris. Lalu ada daun salam 1 lembar dan daun jeruk 4 lembar. Yang terakhir ini kecil aja. Dan garam gula secukupnya, ditambah telur. Telur ini nanti dikocok-kocok ya, lalu digoreng tersendiri, jangan dicampur adukkan dengan sayuran ya. Kasih garam dikit lah, 1 jumput gitu, nanti dikocok dengan bercampur-campur gitu ya. Mulai sekarang dikocok ya nggak apa-apa seperti ini. Oke, kameranya aku ditaruh dulu yang persis tempatnya. Oke. Seperti ini ya teman. Nah, terlihat jelas ya. Di belakang yang ada tumpukan apa itu, gantungan tas itu abein aja dah, bisa kelihatan jelas kan. Pokoknya untuk keperluan memasak seperti ini, aku kocok dulu sebentar aja ngocoknya. Nah seperti ini, di ini ya, korek-arik dikasih 1 jumput aja segini untuk penggurih ya, untuk penggurih sedikit sekali. Nanti rasa gurihnya juga masih terasa dari telur. Bahannya irit ya teman, nggak macam-macam ya, tapi untuk kesehatan bagus juga. Ada sayur dan telur ini sebagai proteinnya, penguat tubuh tentunya ya, untuk penguat sel-sel tubuh itu harus diperhatiin. Begitu juga bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih. Kalau tiap hari makan seperti ini nggak masalah, malah tambah sehat ya teman, karena selalu ada sayur. Nah ini aku orak-arik ya, orak-arik
kamera di sini. Aku pindah-pindah nih kameranya biar selalu kelihatan seperti apa masaknya siang ini. Nah, kalau teman-teman ada persediaan blue pen, kasihlah blue pen ya, sedikit-sedikit untuk memasak. Karena dengan blue pen ini bisa menimbulkan rasa kegurian ya. Masakan semakin gurih dengan blue pen serbaguna. Nah, ini telur yang sudah dikocok, segera dicemplungin. Diorak-arik seperti ini teman ya. Apinya sedang aja, nggak gosong. Oke. Oh iya, ampun. Aduh, kok lupa banget ya soal celemek ini. Baru masang celemek. Oh my god. Oke, nggak apa-apa deh. Pasang celemek sewaktu masak. Sewaktu masak perlu pelindung pakaian ya. Kadang lupa, kadang nggak lupa, namanya manusia. Itulah teman. Nah, ini bisa diorak-arik telurnya ya, diorak-arik sampai warna coklat. Kalau nggak warna coklat kurang gurih ya, dicoklatin, kelihatan ya teman. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan ya, jelas nih. Nah, agak meleset ini kalau ditekuk terlalu, mesti dipegangin. Nah, saya berdiri tegak nih kameranya. Oke, masak ambil coklat. Oke, ini udah selesai untuk orak-arik telurnya ya. Udah warna kecoklatan. Selanjutnya aku terusin ya untuk cemplungin ini bumbu untuk tumisan ya. Bumbu untuk tumisannya ini ditumis juga di wajan yang tepat aja. Sediain air. Kok ada semut segala ya. Ups. Nyalain kompor sedang aja. Kasih lagi tahap kedua nih ya, blue pen dikit untuk tumisan, kira-kira aja ya teman. Boleh kasih minyak dikit ya biar nggak terlalu mengering. Nah, seperti ini dikit, apinya kebesaran. Nah, ini tadi udah aku iris-iris ya, berambang bawang. Sekarang goreng jadi rajang. Oke, laos dikeprek, ya cemplungin, kasih jeruk purut, daun salam cemplungin juga. Sekarang ditumis sampai harum baunya dari bumbu berambang bawang ini. Ya teman, wow, udah harum nih ya baunya.
Kalau kurang jelas kasih sinarnya ya. Tuh, jadi oseng-oseng, oseng atau tumisan hampir sama ya masakan. Bumbunya lalu ada bawang bawang, laos, daun salam yang bikin enak memang. Nah, kalau apinya dirasa kurang besar, gedein dikit, besarin dikit. Nah, bumbunya udah mengering, bau harum. Selanjutnya tuangin wortel ya teman. Nah, wortelnya cemplungin berbarengan dengan labu siamnya juga nggak apa-apa. Nah, lalu dikasih air secukupnya. Air. Kalau teman-teman ada kaldu daging boleh apa. Ini kalau aku masak kadang memakai kaldu daging, kadang enggak. Jadi untuk mengimbangin ini ya, atau mengontrol koles supaya enggak tinggi-tinggi amat. Jadi masaknya harus berselang-seling ya. Untuk menunya, pencampuran menu ini harus kita selektif ya, harus teliti demi kesehatan. Oke. Nah, selanjutnya aku kasih ini ya, garam gula masuk, garam gula, iya, kecap ya teman, kecap itu nanti ya, memakai 3 sendok makan kira-kira segitu. Ini bisa ditutup dulu, tapi meluber sih ya kalau aku tutup, terlalu ngepas untuk permukaan bahan-bahan di wajan ini, terlalu ini penuh terhadap tutupan, nanti meluber airnya sia-sia ya, sayang berbumbu soalnya. Nah, biarin api agak besar biar ini ya meresap juga sesuai dengan bahannya. Keras-keras nih ya Mas Ian, masih keras-keras karena baru dituangin di wajan. Nah, biar meresap dulu. Nah, kelihatannya udah mendidih airnya sampai empuk ya sayurannya. Butuh waktu kurang lebih 5 menit atau 7 menit ya untuk mengempukkan bahan-bahan sayuran. Nanti kalau udah lumayan empuk, telurnya terakhir dicemplungin. Oke. Atau sebelum telur kasih kecap. Jangan kasih kecap dulu ya di saat membuat sayuran masih airnya mendidih-didih, masih banyak air, karena untuk proses kematangannya membuat terlambat ya teman, terlambat nanti. Jadi kalau terlihat ya misalkan ditekan gini sayuran udah empuk, kecap dimasukin, dimasak sebentar ya, lalu terakhir telur dicampur aduk gitu ya sampai rata juga, untuk mempercepat proses kematangan dari sayuran. Karena kalau kena rasa manis dari kecap ya, terutama kalau dari rasa manis gula pasir kurang efek ya, terutama ini aja kecap nanti terakhir nggak apa-apa.
bersamaan telur ya kecapnya. Tapi kalau lebih telaten ya memang berurutan ya, kalau naruh bumbu-bumbu untuk masakan supaya rasa enggak kehilangan juga, jangan terlalu nyampur, jadi bertahap step by step ya. Untuk kalau setahu saya ya, kalau yang lain-lainnya komen silakan, nggak apa-apa, komen aja sesuai dengan video Ena Channel, bidangnya kayak apa. Kalau dirasa ada yang kurang sempurna, komen aja, masalah. Jadi kita sama-sama belajar tentang masak, tentang menjahit, tentang yang lain-lainnya, nggak apa-apa. Kasih subscribe, jangan lupa teman, itu yang untuk dia ngaruhnya di perkembangan video selanjutnya, supaya aku lebih semangat. Juga support dari teman-teman juga penting ya, tentunya support yang positif ya, yang bisa diterima di semua ini ya, semua yang sesuai dengan ekspektasi karya orang ya. Karya orang selalu dihargai, harusnya kayak gitu ya, dihargai, kasih spirit, kasih semangat, itu sudah saling membutuhkan ya satu sama lain untuk menghargai karya dari orang ya. Maaf, bukan yang gurui ya teman. Ini untuk perkembangan video selanjutnya, tentunya teman-teman juga minta bantuan dari satu sama lain ya. Kalau untuk mensukseskan karya, memang kita nggak bisa bergerak sendiri, harus ada yang bantuin ini ya, menyempurnakan terutama spirit gitu ya, penting spirit untuk menghargai karya orang. Sebetulnya ini dibilang soal masakan, misalkan ini masakan ya juga ini kan ada bumbu-bumbu rahasia sebetulnya, bumbu-bumbu rahasia itu. Tapi info sekarang itu memang lebih terbuka ya, lebih cepat tahu ya, nggak masalah sih ya, nggak apa-apa. Jadi bukan dikatakan rahasia lagi untuk membuat karya seperti ini. Enak enggaknya masakan nanti kembali ke setiap ini pembuatnya seperti apa, dan orang lain berselera macam-macam sih ya, nggak bisa kita terlalu mengikuti selera orang lain, harus begini harus begitu. Tiap orang menampilkan karya sendiri-sendiri, pengembangannya gimana, olahnya itu dari kemauan orangnya, si pembuat terutama ya. Jadi kalau ada yang memang untuk mendapatkan komen masukan kita terima. Oke, kalau memang ada yang kurang sempurna ya, ada orang yang sempurna, memang kita harus maklumi. Sesempurna apapun orang mesti harus ini ya, makanya harus saling menghargai, memang itu penting ya. Oke, ini hampir matang teman, ngobrol-ngobrol hampir matang loh, ditekan seperti ini teman. Nah, ada yang masih ini ya, masih keras
Memang sayur setengah matang, tapi kalau labu siamnya ini minta yang matang. Coba aku tutup sebentar dengan tutupan yang paling besar ya, jangan kecil, nanti air meluber. Seperti ini aja, agak besar penutupnya, biar dia cepat matang. Nah, coba dilihat lagi seperti apa. Tuh, dan mulai empuk-empuk, aroma daun salam tercium dengan segar. Bentar lagi, dan matangnya udah empuk ya, udah empuk, terutama labu siam. Kalau wortel setengah matang nggak masalah, kalau wortel agak mengeras nggak masalah, tambah enak kriuk-kriuk nih ya. Sayuran yang biasa untuk pemasakan setengah matang udah sendiri. Oke, dibolak-balik dulu, perlu dibolak-balik merata matangnya labu siam nih terutama. Kalau perlu tambah air sedikit supaya lebih teresap bumbu-bumbu maupun kematangan dari sayur siam ya, pertama mulai empuk-empuk, cuman kurang merata, jadi tutup lagi dah dengan api sedang. Lebih enaknya itu dikasih air teman, sedikit aja, biar ini yang memang perlu kerendam lagi sedikit. Labu siam kalau udah empuk nanti kecap masuk. Oke, buka lagi seperti apa. Oke, setelah 3 menit. Nah, ini udah sangat kerendam ya, jelas dan matang semuanya merata. Tuh udah empuk-empuk, sekalipun labu siam yang mengeras. Nanti kalau dipanas-panasin dua kali ya juga semakin empuk. Ada yang dimasak setengah matang aja karena perlu dipanasin, tapi belum dimakan dulu, karena kalau nggak habis kan, perkiraan aja kalau nggak habis pasti dimasak yang ini ya, nggak, maksudnya habis masak nggak langsung dimakan, jadi perlu dipanasin, waktunya kan juga ini ya, membutuhkan ini pengawetan dari masakan supaya nggak gampang basi. Misalkan kalau nggak habis ya segini dan ada menu lain, jadi masaknya bisa setengah matang ya, untuk menghemat tenaga gitu teman. Nah, sekarang aku kasih kecap. Nah, kecapnya seperti ini, secukupnya. Aduk lagi. Aduk. Boleh dikasih tambahan lada. Oke, nggak apa-apa, ada yang tambah lada. Ada rasa pedas-pedasnya. Ini aku nggak pakai cabai, memang sengaja nggak pakai cabai karena nggak begitu suka pedas. Selanjutnya kasih telur. Nah, telur orak-arik tadi kita tuangkan terakhir kali. Seperti ini ya teman. Nah, telurnya ini yang bikin enak ya. Nah, ada penggorengannya dengan blue band. Nah, seperti ini aja, toppingnya di atas. Nah, sudah siap untuk disajikan teman. Tutup sebentar aja, di sewaktu-waktu kalau mau ngambil ya sudah ada bertopping ya, topping telur gurih. Oke teman, segini dulu video dari Erna Channel, semoga terinspirasi cara pembuatan resep tadi. Nah, jangan lupa
like, comment, subscribe, dan share-nya. Sampai jumpa di video Ena Channel yang akan datang. Bye-bye.